Hai hai hai, berjumpa lagi bersama kelompok 11 yang beranggotakan Silma Putri, Galuh Dahayu, Yasmin Yumna, Nisa Aliswa, Siti Hoiriah, dan Dwina Kemayanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 13 nih, yaitu pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Mungkin di bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan lingkungan pengendalian manajemen, proses pengendalian manajemen. Nah, di bab 13 ini akan dibahas bagaimana membedakan dan merancang sistem pengendalian sesuai dengan strategi korporat dan unit bisnis yang berbeda. Untuk menghemat waktu, langsung aja ke presenter pertama. Nah, materi pertama yaitu strategi korporat. Kita semua tahu bahwa organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda pula. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, key success, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda. Dan sistem pengendalian itu sendiri adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya dapat diukur. Dengan demikian, fokus yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Terdapat dua implikasi strategi korporat yang akan dibahas. Implikasi pertama adalah implikasi terhadap struktur organisasi. Seperti yang telah dijelaskan di bab 2, strategi korporat adalah suatu kontinum dengan strategi industri tunggal pada satu ujung dan diversifikasi tidak berhubungan di ujung yang lain. Strategi korporat yang berbeda mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dan pengendalian yang berbeda pula. Implikasi struktur organisasi dari strategi korporat dapat dilihat di tabel berikut. Pada industri tunggal, perusahaan cenderung terorganisasi secara fungsional. Manajer senior bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi perusahaan secara keseluruhan guna bersaing dalam industri yang dipilihnya, serta untuk strategi fungsionalnya dalam bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, produksi, dan pemasaran. Sebaliknya, setiap perusahaan yang melakukan diversifikasi yang tidak berhubungan di organisasi menjadi unit-unit bisnis yang relatif otonom. Manajer senior di perusahaan semacam itu cenderung untuk fokus pada manajemen portofolio, yaitu seleksi bisnis yang akan dimasuki dan alokasi sumber daya keuangan ke berbagai unit bisnis. Dan mereka mendelegasikan pengembangan dari strategi produk atau pasar kepada manajer unit bisnis. Dengan demikian, di industri tunggal, manajer senior kemungkinan besar sangat mengenal industri di mana perusahaan bersaing, dan banyak dari mereka yang cenderung untuk memiliki keahlian dalam penelitian dan pengembangan, produksi, serta pemasaran. Sebaliknya, di ujung diversifikasi yang tidak berhubungan, banyak manajer senior cenderung untuk menjadi ahli keuangan. Nah, selama suatu perusahaan berpindah dari industri tunggal ke diversifikasi yang tidak berhubungan, otonomi dari manajer unit bisnis cenderung meningkat karena dua alasan. Yang pertama, tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan terdiversifikasi tidak berhubungan mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategis dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Kedua, hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu perusahaan terdiversifikasi tidak berhubungan. Hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan, di mana ketergantungan yang lebih besar membutuhkan lebih banyak intervensi oleh manajer puncak. Nah, karena manajer tingkat korporat kurang terlibat dalam operasi unit bisnis, maka ukuran dari staf korporat suatu perusahaan tidak terdiversifikasi dibandingkan dengan perusahaan industri tunggal yang berukuran sama, cenderung rendah. Dengan sifat tidak berhubungan dari berbagai unit bisnisnya, mempromosikan dari dalam atau internal, atau dengan mentransfer eksekutif dari satu unit bisnis ke unit bisnis yang lain secara lateral, kecil kemungkinannya akan memberikan manfaat bagi perusahaan tidak terdiversifikasi tersebut. Nah, selain itu, suatu perusahaan tidak diversifikasi mungkin tidak memiliki budaya industri yang kohesif dan kuat seperti yang sering dimiliki
oleh perusahaan industri tunggal. Baik, selanjutnya kita beralih ke implikasi yang kedua, yaitu implikasi terhadap pengendalian manajemen. Organisasi apapun dan bagaimanapun selaras strukturnya dengan strategi pilihannya tidak dapat secara efektif menerapkan strategi tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Struktur organisasi menentukan hubungan pelaporan serta tanggung jawab dan wewenang dari manajer yang berbeda. Hal itu memerlukan sistem pengendalian yang dirancang dengan memadai agar dapat berfungsi secara efektif. Nah, dalam bagian ini akan dibahas tentang kebutuhan perencanaan dan pengawasan dari strategi korporat yang berbeda. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Yang pertama yaitu ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Jika demikian halnya, manajer tingkat korporat untuk perusahaan yang sangat terdiversifikasi tidak dapat mengendalikan bisnis yang berbeda berdasarkan pengetahuan yang mendalam atas aktivitasnya. Serta, evaluasi kinerja cenderung hanya dikerjakan berdasarkan apa yang diketahui. Lalu, yang kedua, perusahaan-perusahaan industri tunggal dan terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat di mana strategi dari hampir semua unit bisnis itu didasarkan. Oleh karena itu, saluran-saluran komunikasi dan transfer sumber daya lintas unit adalah sangat penting pada perusahaan-perusahaan semacam ini. Nah, sebaliknya, terdapat tingkat saling ketergantungan yang rendah antar unit bisnis dari perusahaan terdiversifikasi tidak berhubungan. Hal ini mengimplikasikan bahwa ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, mungkin perlu untuk mengubah keseimbangan dalam sistem pengendalian dari penekanan terhadap pemeliharaan kerjasama sampai penekanan terhadap dorongan atas semangat wirausahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi. Dengan rendahnya tingkat saling ketergantungan, konglomerat cenderung menggunakan sistem perencanaan strategi vertikal, yaitu unit bisnis menyiapkan rencana strategis dan menyerahkannya kepada manajemen senior untuk ditinjau dan disetujui. Dimensi horizontal dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan strategi dengan cara yang pertama, kelompok eksekutif dapat diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis bagi kelompok. Yang kedua, rencana strategis dari unit bisnis individual dapat memiliki bagian yang saling tergantung. Yang terakhir, kantor korporat dapat memerlukan rencana strategis yang dapat disirkulasikan kepada para manajer untuk dikritik dan ditinjau. Metode-metode ini tidak murni eksklusif. Kenyataannya, beberapa dari metode tersebut dapat dikejar dengan berhasil pada saat yang sama. Next. Penyusunan anggaran. CEO dari perusahaan industri tunggal dapat mengendalikan operasi bawahannya melalui mekanisme informal dan berorientasi pada pribadi, seperti interaksi antar pribadi yang sering. Di pihak lain, dalam suatu konglomerat hampir tidak memungkinkan bagi CEO untuk mengadakan interaksi antar pribadi yang informal sebagai alat pengendalian. Sebagian besar komunikasi dan kendali harus diperoleh melalui sistem penyusunan anggaran yang formal. Karakteristik sistem penyusunan anggaran dalam suatu perusahaan konglomerat. Yang pertama, manajer unit bisnis memiliki pengaruh yang agak lebih besar dalam mengembangkan anggaran mereka. Yang kedua, tekanan yang lebih besar seringkali diletakkan pada pencapaian anggaran. Next. Penetapan harga transfer. Kebijakan penetapan harga transfer umumnya dalam suatu konglomerat adalah untuk memberikan fleksibilitas pencarian sumber bagi unit bisnis dan mempergunakan harga transaksi pasar. Namun, dalam suatu perusahaan industri tunggal atau perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan sinergi dapat menjadi penting. Dan unit-unit bisnis mungkin tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan pencarian sumber. Next. Kompensasi insentif. Yang pertama, penggunaan rumus. Konglomerat pada umumnya lebih mungkin menggunakan rumus untuk menentukan bonus manajer unit bisnis, yaitu perusahaan dapat mendasarkan porsi yang lebih besar dari bonus pada ukuran-ukuran keuangan kuantitatif seperti X% bonus atas nilai tambah ekonomi aktual di atas yang dianggarkan.
Rencana bonus berdasarkan rumus ini digunakan karena manajemen senior biasanya tidak mengetahui apa yang terjadi dalam berbagai bisnis yang berbeda. Yang kedua, ukuran-ukuran profitabilitas. Dalam ukuran perusahaan terdiversifikasi yang tidak berhubungan, bonus insentif cenderung ditentukan oleh profitabilitas dari unit, bukan profitabilitas dari perusahaan. Tujuannya adalah untuk memotivasi para manajer agar bertindak seolah-olah unit bisnis tersebut merupakan perusahaan mereka sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya adalah strategi unit bisnis. Dalam perusahaan yang terdiversifikasi, mereka mengimplementasikan diri ke dalam unit bisnis dan biasanya menetapkan strategi yang berbeda untuk unit bisnis individu. Di sini, banyak pejabat eksekutif kepala organisasi multibisnis tidak mengadopsi pendekatan standar dan seragam untuk mengendalikan unit bisnis mereka. Sebagai gantinya, mereka menyesuaikan pendekatan dengan strategi masing-masing unit bisnis. Seperti pada bab 2 atau pada slide, strategi unit bisnis ini bergantung pada dua hal. Nah, dua hal ini saling terkait. Yang pertama yaitu misinya, yaitu apa tujuan keseluruhannya, dan yang kedua yaitu keunggulan kompetitifnya atau bagaimana seharusnya unit bisnis bersaing dalam industrinya untuk mencapai misinya. Biasanya, misi dalam unit bisnis ini dipilih dari 4 pilihan ini, yaitu yang pertama build, kemudian hold, harvest, dan juga divest. Nah, untuk unit bisnis ini juga terdapat cara umum untuk bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu low cost atau biaya rendah dan juga diferensiasi. Nah, selanjutnya pembahasan tentang strategi unit bisnis yang pertama adalah misi. Misi dari unit bisnis yang ada bisa berupa build, hold, atau harvest. Misi-misi ini merupakan sebuah kontinum dengan build murni di satu ujung dan harvest murni di ujung lainnya. Untuk menetapkan strategi secara efektif, harus ada kesesuaian antara misi yang dipilih dan jenis kontrol yang digunakan. Nah, untuk mencari misi dan kontrol yang cocok ini, maka digunakan garis penalaran sebagai berikut. Yang pertama, misi unit bisnis mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi manajer umum dan pertukaran jangka pendek versus jangka panjang yang mereka buat. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengendalian manajemen dapat divariasikan secara sistematis untuk membantu memotivasi manajer untuk mengatasi ketidakpastian secara efektif dan membuat trade-off jangka pendek versus jangka panjang yang sesuai. Nah, untuk yang terakhir, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian manajemen yang berbeda secara sistematis. Nah, selanjutnya yaitu misi dan ketidakpastian. Nah, unit build ini cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar daripada unit harvest karena beberapa alasan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu strategi build biasanya dilakukan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk, sedangkan strategi harvest biasanya dilakukan pada saat dewasa atau tahap penurunan dari siklus hidup produk. Faktor-faktor seperti proses manufaktur, teknologi produk, permintaan pasar, hubungan dengan pemasok, pembeli dan saluran distribusi, jumlah pesaing, dan struktur kompetitif berubah lebih cepat dan lebih tidak dapat diprediksi pada tahap pertumbuhan daripada pada tahap matang atau penurunan. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan dari membangun unit bisnis adalah meningkatkan pangsa pasar. Karena total pangsa pasar semua perusahaan dalam suatu industri adalah 100%, pertarungan untuk pangsa pasar adalah permainan zero sum. Dengan demikian, strategi build menempatkan unit bisnis dalam konflik yang lebih besar dengan pesaingnya daripada strategi harvest. Nah, tindakan pesaing ini cenderung tidak dapat diprediksi dan ini berkontribusi pada ketidakpastian yang dihadapi unit bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu build manager cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar pada individu dan organisasi eksternal. Misalnya misi pembangunan menandakan tambahan investasi modal, perluasan kapasitas, peningkatan pangsa pasar, peningkatan produksi volume, dan sebagainya. Nah, semakin besar ketergantungan eksternal yang dihadapi unit bisnis, semakin besar ketidakpastian yang akan dihadapi. Nah, untuk yang terakhir, unit bisnis build ini seringkali berada di industri baru dan berkembang. Manajer build ini cenderung memiliki lebih sedikit pengalaman dalam industri mereka. Nah, ini juga berkontribusi pada ketidakpastian yang lebih besar yang dihadapi manajer unit build dalam berurusan dengan konstituen eksternal. Nah, selanjutnya yaitu misi dan rentang waktu. Pilihan strategi build versus harvest ini memiliki implikasi untuk pertukaran laba jangka pendek versus jangka panjang. Strategi pembangunan saham ini mencakup yang pertama yaitu pemotongan harga, pengeluaran R&D utama untuk memperkenalkan produk baru, dan yang terakhir yaitu pengeluaran pengembangan pasar utama. Tindakan ini bertujuan untuk membangun kepemimpinan pasar, tetapi mereka menekan keuntungan jangka pendek. Nah, jadi
banyak keputusan yang dibuat oleh manajer unit build hari ini mungkin tidak menghasilkan laba sampai beberapa periode mendatang. Sebuah strategi LPS di sisi lain berkonsentrasi pada memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai perencanaan strategi. Pada waktu mendesain proses perencanaan strategi, beberapa masalah desain perlu dipertimbangkan. Respon dari suatu unit bisnis terhadap suatu masalah dapat berbeda yang bergantung dari misi perusahaan. Dalam lingkungan yang tidak pasti, proses perencanaan strategi menjadi sangat penting. Manajemen perlu memikirkan bagaimana cara untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Biasanya manajemen akan memandang jauh ke depan dalam membuat perencanaan. Sedangkan dalam lingkungan bisnis yang stabil hanya membutuhkan rencana strategis yang bersifat umum atau bahkan tidak terdapat perencanaan sama sekali. Dalam tabel berikut bisa dilihat bahwa perencanaan strategis akan sangat penting bagi unit bisnis yang sedang membangun. Meskipun perencanaan strategis dalam unitnya sudah memanen relatif lebih rendah, tetapi perencanaan strategis tetap digunakan guna menyeimbangkan arus kas. Kemudian, pada unit bisnis yang sudah memanen akan memiliki lingkungan yang cenderung stabil. Dengan demikian, akan terjadi banyak analisis diskon cash flow. Kemudian, pada unit bisnis yang sudah memanen akan lebih memusatkan perhatian pada data keuangan guna mengevaluasi investasi dari unit bisnis. Hal ini berbeda dari unit bisnis yang sedang membangun di mana kondisi lingkungan yang tidak stabil mengakibatkan analisis keuangan tidak dapat diandalkan sehingga data-data non-keuangan menjadi lebih penting di unit yang sedang membangun. Selanjutnya, unit bisnis yang sedang membangun pastinya sedang berada di tahap pertumbuhan. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan kantor korporat akan berkeinginan untuk mengambil keuntungan dari pasar yang tumbuh sehingga manajemen mungkin akan menetapkan tingkat diskonto yang lebih rendah. Tujuan penetapan diskonto yang lebih rendah ini adalah untuk memotivasi manajemen unit bisnis yang tengah membangun untuk mengembangkan lebih banyak ide investasi ke kantor korporatnya. Nah, kemudian dalam hal menyaring investasi modal yang mengalokasikan sumber daya, sistem unit bisnis yang memanen akan bersifat lebih objektif dan kualitatif, sementara unit bisnis yang sedang membangun akan bersifat subjektif. Kemudian dalam hal ini, unit bisnis yang sudah memanen akan beroperasi dalam industri yang dewasa, sehingga operasinya tidak menawarkan kemungkinan investasi yang baru. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persetujuan proyek menjadi lebih rendah dalam unit bisnis yang sudah memanen. Nah, bagian selanjutnya adalah mengenai budgeting atau penyusunan anggaran. Implikasi untuk mendesain sistem penyusunan anggaran guna mendukung misi organisasi adalah seperti yang terlihat di tabel berikut. Aspek-aspek perhitungan dari analisis varians yang membandingkan hasil aktual dengan anggaran mengidentifikasikan varians sebagai ukuran yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dalam hal ini, suatu varians yang menguntungkan tidak berarti mengimplikasikan kinerja yang memuaskan. Tidak berarti juga bahwa varians tidak menguntungkan menunjukkan kinerja yang memuaskan. Kaitan suatu varians yang menguntungkan atau tidak dengan kinerja yang memuaskan atau tidak itu bergantung pada konteks strategi dari unit bisnis yang dievaluasi. Kemudian pada lingkungan bisnis yang tidak pasti akan membuat para atasan semakin sulit beranggapan bahwa target anggaran para bawahan itu sebagai komitmen yang pasti dan mempertimbangkan varians sebagai ukuran kinerja. Dalam hal ini, unit bisnis yang sedang membangun akan kurang mengandalkan anggaran, sementara unit bisnis yang sudah memanen akan lebih mengandalkan anggaran. Seperti yang kita lihat di tabel berikut, tidak seperti unit bisnis yang memanen, revisi anggaran kemungkinan lebih sering terjadi untuk unit bisnis yang membangun karena perubahan lingkungan produk pasarnya lebih sering terjadi. Kemudian manajer unit bisnis pada unit membangun mungkin mempunyai input dan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan manajer unit bisnis yang memanen dalam memformulasikan anggaran. Hal ini disebabkan karena manajer unit bisnis yang membangun beroperasi dalam lingkungan yang cepat berubah dan memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan manajemen senior tentang perubahan-perubahan. Bagi unit bisnis yang memanen dengan lingkungan yang stabil, pengetahuan manajer menjadi kurang begitu penting. Nah, mungkin sekian materi presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih. Selanjutnya mengenai sistem kompensasi insentif. Dalam merancang suatu paket kompensasi insentif bagi manajer unit bisnis, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama yaitu, berapakah sebaiknya ukuran pembayaran bonus insentif relatif terhadap gaji pokok general manager? Yang kedua, ukuran kinerja manakah yang sebaiknya digunakan dalam menentukan penghargaan bonus insentif? Yang ketiga, seberapa andalnya penilaian subjektif dalam menentukan jumlah bonus? Dan yang keempat, seberapa sering penghargaan insentif diberikan? Oke, next. Nah, pada layar teman-teman dapat melihat tabel yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, tentunya misi dari unit bisnis akan mempengaruhi keputusan mengenai variabel-variabel tersebut. Dalam kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, banyak perusahaan menggunakan prinsip risiko atau pengembalian yang menganggap bahwa semakin berisiko suatu strategi, maka semakin besar proporsi kompensasi general manager dibandingkan dengan gaji. Nah, dengan demikian, manajer unit bisnis yang membangun lebih mungkin mengandalkan bonus dibandingkan manajer unit bisnis yang memanen. Kemudian yang kedua terkait ukuran kinerja. Manajer unit bisnis yang membangun lebih berfokus pada profitabilitas jangka panjang dan lebih menekankan pada kriteria non-keuangan seperti pangsa pasar, pengembangan produk baru, pengembangan pasar, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan manajer unit bisnis yang memanen lebih berfokus pada hasil jangka pendek dan lebih menekankan pada kriteria keuangan seperti pengendalian biaya, laba operasi, dan arus kas operasi. Dengan memperhatikan perbedaan relatif pada horizon waktu antara keduanya, maka tidaklah tepat apabila menggunakan satu kriteria kinerja tunggal. Akan lebih baik jika menggunakan kriteria kinerja yang beragam dengan bobot diferensial untuk setiap kriteria yang bergantung pada misi dari unit bisnis tersebut. Yang ketiga terkait penilaian subjektif. Perlu kita ketahui bahwa kriteria kinerja jangka panjang lebih sulit diukur secara objektif dibandingkan dengan kriteria jangka pendek. Dengan demikian, manajer unit bisnis yang membangun secara khusus dievaluasi lebih subjektif dibandingkan manajer unit bisnis yang memanen. Kemudian, yang terakhir terkait dengan frekuensi. Penghargaan yang lebih sering akan mendorong para manajer untuk meningkatkan kinerja jangka pendek, sementara penghargaan yang lebih jarang akan mendorong para manajer untuk mempertimbangkan perspektif jangka panjang. Dengan demikian, manajer unit bisnis yang membangun akan lebih jarang menerima penghargaan dibandingkan manajer unit bisnis yang memanen. Oke, next. Selanjutnya mengenai keunggulan kompetitif. Ketika suatu unit bisnis memilih menerapkan pendekatan diferensiasi dibandingkan dengan pendekatan biaya rendah, maka akan meningkatkan ketidakpastian pada lingkungan tugas unit bisnis tersebut karena 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu unit bisnis diferensiasi memiliki penekanan utama pada inovasi produk. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian karena unit bisnis harus bertaruh pada produk yang belum pasti, sedangkan unit bisnis biaya rendah memiliki penekanan utama pada pengurangan biaya dan lebih memilih untuk mempertahankan agar penawaran produknya stabil sepanjang waktu. Alasan yang kedua yaitu unit bisnis diferensiasi memiliki lini produk yang luas untuk menciptakan keunikan. Nah, lebarnya lini produk ini dapat menciptakan kompleksitas lingkungan yang lebih tinggi dan akan berdampak pada ketidakpastian yang lebih tinggi. Sedangkan unit bisnis biaya rendah memiliki lini produk yang sempit untuk meminimalkan biaya penyimpanan persediaan dan juga untuk memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu unit bisnis diferensiasi menghasilkan produk yang berbeda dan unik dan akan sukses apabila pelanggan memandang bahwa produk tersebut memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Dengan demikian, unit bisnis akan kesulitan dalam menentukan perkiraan permintaan atas produknya karena persepsi pelanggan sulit dipelajari dan juga loyalitas pelanggan dapat berubah. Sedangkan unit bisnis biaya rendah menghasilkan produk yang sederhana dan bersifat komoditas dan akan sukses apabila produk tersebut memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan harga produk pesaing. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Dwina. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang gaya manajemen puncak. Yang kita bahas pertama di sini ada perbedaan dalam gaya manajemen. Jadi manajer itu ada yang bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, ada juga yang lebih menyukai percakapan dan kontak yang informal. Ada yang berorientasi pada proses, ada juga yang berorientasi pada hasil. Ada yang berorientasi pada angka, dan ada yang berorientasi pada manusia. Selain itu, masih ada banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Gaya manajemen itu dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Latar belakang itu meliputi hal-hal seperti umur, pendidikan formal, dan pengalaman tertentu. Misalnya, pengalaman pada fungsi produksi, teknologi, pemasaran, ataupun keuangan. Kemudian untuk kepribadian,
Itu meliputi variabel-variabel seperti kemauan manajer untuk mengambil risiko dan toleransinya pada ambiguitas. Kemudian gaya manajemen itu tadi akan berimplikasi pada pengendalian manajemen. Aspek dari gaya manajerial yaitu pengendalian personal versus impersonal dalam organisasi. Beberapa manajer, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang berorientasi pada angka, ada juga yang berorientasi pada manusia. Manajer yang berorientasi pada angka, mereka menginginkan arus informasi kuantitatif yang besar, menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis informasi itu dan mengambil kesimpulan tentatif dari situ. Kemudian untuk manajer yang berorientasi pada manusia, mereka juga melihat beberapa angka, tetapi mereka akan mengambil kesimpulan dari percakapan dengan orang-orang, kemudian menilai relevansi dan poin penting yang mereka pelajari. Sikap manajer terhadap laporan formal memengaruhi jumlah rincian yang mereka inginkan, frekuensi dari laporan tersebut, dan bahkan preferensi mereka terhadap grafik dibandingkan dengan tabel angka, serta apakah mereka menginginkan laporan numerik yang didukung dengan komentar-komentar tertulis. Para perancang pengendalian manajemen perlu untuk mengidentifikasikan preferensi-preferensi ini dan mengakomodasinya. Gaya seorang manajer juga memengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus pengendalian longgar dalam situasi apapun. Tingkat keketatan atau kelonggaran tidak diungkapkan oleh isi dari dokumen pengendalian formal, peraturan-peraturan, ataupun prosedur, melainkan merupakan suatu faktor dari bagaimana alat-alat formal itu digunakan. Tingkat kelonggaran biasanya meningkat pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi, karena manajer pada tingkatan yang lebih tinggi biasanya kurang memperhatikan detail dan lebih memperhatikan hasil secara keseluruhan. Tetapi kembali lagi, generalisasi ini mungkin tidak berlaku karena perbedaan gaya manajemen. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 11. Dalam hal ini, setiap organisasi pastinya membutuhkan strategi yang baik dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini sesuai dengan kutipan dari Henry Mintzberg yang mengatakan bahwa strategy is not consequence of planning, but the opposite, its starting point. Dari kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa strategi bukan akibat dari sebuah perencanaan, akan tetapi titik awal untuk perencanaan itu sendiri. Strategi yang baik menjadi jembatan bagi perencanaan yang baik pula. Terima kasih.